Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menjelaskan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. 2. Dengan membaca teks tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni, siswa mampu menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Ketiga, setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk membuat ringkasan secara terstruktur. Keempat, setelah membaca teks tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang, siswa mampu meringkas teks tulis berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Nah, anak-anak, amati gambar dan bacaan teks berikut. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Nah, silakan perhatikan gambar di samping. Nah, itu merupakan interaksi antar mereka yang ingin melakukan kegiatan secara bersama-sama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakiak Berlagu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil,
tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak cerita tadi, silakan sekarang kerjakan tugas. Tugas yang pertama. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Kedua, bagaimana sikapmu jika suatu hari mempunyai kesempatan bekerja sama dengan teman yang berbeda agama? Nah, silakan dikerjakan di buku tugas. Anak-anak, kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Nah, untuk bisa mengambil hal penting dari cerita itu, silakan simak lagi bacaan berikut. Nah, silakan kalian simak bacaan yang dibaca oleh temanmu. Berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Silakan disimak ya. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lain tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tugas yang kedua.
Setelah kamu menyimak dan membaca bacaan itu, buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum kalian membuat ringkasan, akan Pak Guru sampaikan cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Jadi kalian harus membaca naskah asli dulu ya. Naskahnya dibaca terlebih dahulu. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Nah, setelah itu mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan tersebut, dan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Nah, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Lalu, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Jadi kalian harus membaca ya, membaca bagian demi bagian agar bisa mengambil gagasan pokoknya, lalu dicatat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah gunakan kalimat baru. Nah, bagaimana? Seperti ini penjelasannya ya. Kita menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Ya, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Jadi kita urutkan antara urutan isi dengan naskah asli. Selanjutnya, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Jadi kalimatnya baru ya, tentunya yang kita sendiri paham, begitu ya. Tidak harus sama kalimatnya dengan kalimat asli, tidak harus sama ya. Jadi harus menggunakan kalimat yang kita mudah untuk memahami, tapi intinya sama, begitu ya. Dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru, begitu. Nah, itu ya, itu adalah cara membuat ringkasan. Sekarang yang keempat, ketentuan tambahan, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi frase, frase menjadi kata. Nah, anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.